Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang luar biasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini marilah kita kembali mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah bodoh tidak tahu sama sekali, dibawa kepada zaman Islamiyah menjadi teratur dengan adanya pedoman. Baiklah, pada pagi kini kita lanjutkan pembahasan nawak, yaitunya tentang mustahik. Mustahik zakat, orang nan berhak menerima zakat berdasarkan surah At-Taubah ayat 60 ada disebutkan dengan asnaf samaniyah, yaitu asnaf dan salapan. Petang kita lah membahas tentang fakir. Siatu nan disebut dengan fakir. Orang tidak punya harta, tidak punya usaha yang bisa mencukupi kebutuhannya. Dia nak punya usaha, nak punya harta itu nak terpenuhi kebutuhan hidupnya dan tanggungannya. Kemudian pagi kini kita lanjutkan miskin. Asnaf nang kaduanya adalah masakin. Masakin ke masakini. Tahu tak arti masakini itu? Masakini itu arti miskin. Itu bahasa Al-Quran itu masakini. Ya. Masalamu, itu nama ada. Kau masakini itu miskin kan? Inama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Kan tuh masakini. Masakini itu miskin. Jamak dari miskin, jamak. Yaitu orang-orang yang miskin. Siapa orang miskin? Man qadara ala malin aw kasabin yaqau muqian min hajatihi wala yakfihi. Orang yang lai talo dele ado sekedar punya harato. Lai ado sekedar punya harato, ado lo sekedar usaha lai ado. Harato lai ado, tapi sekedarnya yang untuk memenuhi hajatnya, sekedar saja untuk memenuhi hajatnya, kebutuhannya. Dan usaha joharato tadi itu alun mampu untuk memenuhi atau memadai semua kebutuhannya. Kebutuhan real lah, kebutuhan real dalam satu hari itu apa saja kebutuhan awak. Tentu ada kebutuhan makan lah, seminimal-minimalnya untuk bisa bertahan hidup. Ukurannya itu banyak dimakan. Kan dimakan anak tadi. Seperti itu kaman yahtaju li asyratin wa indahu thamaniyatun wala yakfihil kifayatus sabiqah. Seperti orang nyo butuh 10 tapi nyo punya 8. Itu miskin deh. Kebutuhan pokok enak, kebutuhan beli oto nak kebutuhan beli kapal tabang lah, hanya hutang untuk beli kapal tabang. Nah itu, muat tu lah.
Jadi orang na miskin ko nyo lai punyo harto sekedarnya, lai punyo usaha sekedarnya untuk memenuhi hajatnya tapi belum mencukupi. Seperti nyo punyo 8 kebutuhannya 10 akan kurang betul. Atau miskin tuh. Ndak payah-payah nalo definisi miskin menurut kitab I'anatul Talibin dah. Ndak berdasarkan kayak World Bank mana indikatornya dah. Ndak pakai BPS indikatornya itu tentang pendapatan per hari, kemudian jenis makanan, kemudian tempat tinggal, kemudian pakaian, banyak indikator-indikatornya. Iku pokoknya kebutuhannya bara 10, wanado bara 8. Miskin. Lah berapa nih mau tuh? Hah? Murah ini, ada pepayahnya dah. Nah, ngaji pepayahnya panjang mana? Hah? Tapi kalau itu miskin itu namun tidak. Dan tidak memadai kebutuhannya yang berlalu seperti apa sebelumnya, tidak terpenuhi kebutuhannya. Kasar siko wa in malaka aktsara min nisabin hatta anna lil imami ayyakhudha zakatahu wa yadfa'uha ilaihi. Sekalipun inyo mempunyai sesuatu lebih banyak dari nisab, sampai imam, pemimpin atau amil mengambil zakatnya, kemudian dikembalikan zakat itu kepadanya. Kebutuhannya satu, nanya punya 80 masuk bansai. Walaupun di luar itu nyo punya sanisab, imam, pemimpin atau amil bisa memungut zakat dari nyo, kemudian bisa pula nyo kaluan zakat ke nyo. Ini tu ada petangko Basnas tu memberi honorer, tapi masih honorer dari sekolah yang gurunya berzakat ke Basnas. Nama tidak berzakat ke Basnas kan orang-orang yang berada di lingkung sekitar dari orang zakat nama itu. Nah, itu masuk kategori apa? Yang miskin. Ini punya gaji, tapi gaji 3.000. Dia 3.000 aja nak. Terangah 3.000, ada 20 adonan. Jadi itu masuk kategori kau mengayakan lah, mah pakai baju wancak pagi. Kemudian lailo lah. Dan itu masuk kategori orang yang membutuhkan. Babuit seragam saja. Jadi silahkannya untuk berzakat fitrah silahkan. Kemudian beko ini berhak pula untuk menerima. Jadi kalau si koko kajian sabinya sekalipun dia memiliki lebih banyak, tapi kalau ikut dibacon ke orang banyak kok hanya bansai kasadonya amuah habis kasado, sedangkan lainnya budaya waktu tidak mendukung dengan definisi kau. Ada di bantuan nama itu PKH. Rumah gagah ditempelan rumah. Kau orang bansai menerima PKH. Sementara ada yang lebih prioritas dari itu. Kalau masuk definisi masuk, tapi ada yang lebih membutuhkan, itu di duluan. Ada prioritas. Nyo ada kategori miskin yang ketat indikatornya, ada yang luas. Kalau kau kan luas namanya. Sepanjang itu sehingga amil yang bertugas membuat kebijakan sepanjang masuk dalam kategori kau, mereka lah berhak bisa. Tapi kalau ada yang lebih membutuhkan prioritasnya, itulah yang didahulukan. Satu, dan didahulukan itu sebenarnya fakir. Meskipun ada fakirnya, ada lo jatah asnaf berikutnya miskin. Siapa miskin duduk? Orang yang ada usaha, punya harta, tapi alun memenuhi kebutuhan maksimal lelai. Fayu'ta kullu minhuma in ta'awwada tijaratan ra'sa malin yakfihi rabhuhu ghaliban. Maka bisa didatangkan, maka bisa diberikan tiap-tiap daripada keduanya, baik fakir maupun miskin, dia bisa diberikan zakat in ta'awwada jika dia terbiasa
punya kebiasaan tijarah mengalih, ada diberikan modal hartora sumalin. Bisa dia kapal lo haratuko modal usaha. Kalau inyo punya bakat, inyo punya kebiasaan mengalih, pandainya, ada hobi mengalih, ada kemauan mengalih, jiwa entrepreneurnya, kemudian semangat berusahonya. Kalau orang yang seperti itu bisa diberikan modal usaha sehingga yukfihi rabhu ghaliban. Dari usaha itu tadi dapat labornya bisa keuntungan, itu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Aku yang produktif ya. Jadi orang miskin itu sendiri, kalau seandainya lah bisa memenuhi kebutuhannya, berarti dia masuk sampai senisab masuk kategori berzakat. Kalau seandainya inyo alegwa waharfatan atau inyo punya kebiasaan bakarajo, pekerja keras, ada diberikan alatuha, diberikan alatnya. Kalau inyo ke sawah, ada kebelian tajak kalau inyo mengalih dibelian udah usaha opi aja nama ke sawah beliau tajak. Berarti kan perlu verifikasi, perlu iya zakat mal, zakat fitrah kau untuk kebutuhan pokok dari anunya. Jadi beli lo tajak zakat mal. Nah jadinya barayo kau zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tuh namanya kan zakat fitri. Zakat fitri untuk kebutuhannya berhari raya. Pokoknya kasain zakat fitrah kau untuk bergembiranya dari raya Idul Fitri itu ya. Fakir dan miskin bisa, ambil bisa, fisabilillah bisa. Contohnya guru ngaji itu bisa masuk, boleh, bahasanya boleh. Kalau tadi kepotong kan lagi orang yang dilakukan kan tidak wajib kalau seandainya saudara atau kakak memang kehidupannya itu miskin memenuhi penerima Yo. Apa boleh kita berikan zakat fitrah itu kepada saudara kita yang miskin? Boleh. Ini kan kerabat awak nanti dekek mah. Awak kayu kemudian sana awak nak tu bahagia tim cingangunya itu. Itu diberikan yang terdekat. Kalau supaya jantar rasa bahagia ya Rasul anjak melalui ambil rekomendasinya deh dia dan Apa itu tidak saudara itu tidak masuk tanggung jawab kita? Tanggung awak kan dia berbeda. Nak awak membiayai duit mah. Dia punya suami lo nak awak. Nan definisi tanggung tu pendapatan awak tu wakaluan untuk membiayainya beli makanan, beli baju tak budak tu kan awak bagi makanan tu. Awak bagi beli rayu kalau bini awak bagi beli baju rayu awak membeli bantai Kecuali orang tua saja orang tua. Iya orang tua tu cukuplah anaknya tu memberi kini itulah tanggungnya sebenarnya. Jadi kalau saudara boleh. Saudara tu kan lah jarak gitu. Tapi nak lebih baiknya kalau orang tua awak bana, awak yang beragi lo zakatan ka amil. Zakatan ka amil, awak mungkin amil ku kan awak fikir ada orang tua awak sepanjang masuk kategori bersaing kan dimasuk juga tu. Mengapa orang tua awak ku laki dari bini awak kayu berzakat. Awak laki-laki ku awak kayu suami bini awak bansai medeh kan ada bini nak bansai ku. Nya kayu ga. Kan tangguhnya tenyo bagi piti bini kalau seandainya berzakat ke amil, bini dapat dari amil tak ada masalah. Tapi nyo bagi ke bini mengana membagi kewajiban betul. Nah, jadi kalau seandainya nan kedua tadi baik fakir maupun miskin, kalau untuk zakat fitrah tu memang tu diprioritaskan ke fakir miskin itu tadi supaya dia bisa bergembira. Yaumul Id itu adalah yaumus surur. Hari raya itu adalah hari gembira. Hari hore-hore. Atau awak hore-hore tapi sampai awak mencingangu nak do pakai baju raya tu. Kue hari raya itu pakai baju baru. Untuk baju baru alhamdulillah
Nggak ada baju raya baru, pakaian ada kan ada lagu yang baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa masih ada. Ambon itulah antah lawak dulu nama pikir doa baju raya tu. Kini kan tahu baju raya dah jalan doa oh hobi kerana ada baju raya. Awak nak pandai mengaya bahasa salah tu mana lu balalap yang tu mana. Oh baju raya di Bali baju panjang-panjang dalam-dalam. Tu ngal mentara raya tu lalabiannya. Nama nak sesuai dengan badan awak je balinya. Nama muala lalabiannya. Nah, jadi ada yang disebutkan diberikan dari unsur fakir dan miskin itu jika dia punya kebiasaan berjualan, berdagang, tijarah, maka sebaiknya diberikan modal usaha sehingga dari modal usaha itu nyoba usaha dan bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Akan di situ bisanya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau pemerintah kan mainnya anunya kredit usaha rakyat. Kalau zakat kok tuntas deh. Lape-lape ni nak dia pakai mau tutang dah. Piti zakat dah boleh tutangan dah. Zakat kau barang lapik. Nak ada tutang lah dah. Atau nya bekerja diberikan alatnya. Kalau orang wa man lam yahsin harfatan wala tijaratan, orang nak ada berbakat seni Allah ya. Surah Karajo nak mau pandai. Di surah Malik nak pandai. Yu'ta kifayatul umri ghalib. Itu jagihannya untuk memenuhi kebutuhannya secara galib. Kasai itu kan kayak orang tua renta lah lansia nak ada bisa mengalai mengalai agar semua karaju lo ni kadenuan itu sebenarnya disantuni diberinya kasai itu seumur hidup dan kini mati itu regel itu mangko para lu dana zakatku banyak terimpune sehingga terjamin hidupnya orang-orang memang tak punya usaha nulai tak punya usaha nak do karena mama tak bisa usaha dia dijamin dia zakatnya itu. Mongko di luar negeri itu di negara-negara Islam tu kayak ada petangkau inspektorat Kementerian Agama singgah ke kantor cerita itu di Turki itu orang belum bicara haji dulu orang bicara zakat ya. Kalau orang wah haji dulu prioritas. Ada cerita tu ada orang berampek je. Abatiku berangkek haji. Dan seorang tu nyoka berangkek kira di perjalanan ada orang bansai, ada orang membutuhkan. Ndak anu haji piti tu tu. Siapa yang diterima haji? Orang ni nak berangkek haji ni diterima haji. Dia nak berangkek haji dah, tapi haji diterima. Orang nak bertiga tu lah pergi ke Makkah ya. Tapi tidak dinilai. Nah, dia awak kan banyak mohon maaf lah. Simbol itu kadang-kadang mewah ya. Ada gelar atribut di muka bagi orang tertentu. Kalau niat itu alah salah cuma ada nilai celah terlebih. Kalau di Turki itu sosialisasi itu zakat dulu. Nah, zakat itu yang diprioritaskan. Jadi cerita-cerita macam orang zakat, cerita orang zakat itu dulu. Nah, kalau ada bisnisnya kan banyak haji kok, ada travel umrohnya, ada banyak orang menyoraan. Ada model inovasi ya kan. Nah, kalau seandainya zakat keterimpun baik banyak, memang tahu awak pendapatan contoh cik nagari Malaysia juga di data orang kayu. Saya nak kayu pendapatannya di luar kalau pegawai ku kalau jalan itu. Dan di luar tu orang kayu baru orang mengalir juga, baru orang berbisnis, baru orang menyimpan ameh. Memang didaftar atau orang saja, nah, itu ditagih setiap tahun. Kalau itu dihimpun, oh luar biasa, jauh dari APBD itu. Dah tak kalah-kalah, nggak piti zakat ke APBD, APBD udah piti sengeneknya. Kalah bang ini. Kalau di Islam kan zakat konsolusi itu kehebatannya rukun Islam kok. Di samping ada orang beribadat badan, ada ibadat mal. Ibadah harta dua poinnya ada keuntungan vertikal hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala hilang sifat kikir, hilang sifat ceke, hilang sifat ongeh dapat tu ini punya harta saudara. Kemudian ada kemaslahatan keuntungan vertikal horizontal, ada nilai sosial.
membantu orang-orang yang tidak mampu di sekitar. Materi cara mazakat kan saya ngenek jarang baca orang itu. Yang cerita sholat, kemudian yang lain jarang dibahas detail. Saat menyepian sian lambe membayar zakat itu dari sehaulnya mas berdosa. Kalau hilang ada tu wajib dia mengganti je. Anak jarang terangkan. Orang tak takut entah kurang membahas. Amang kuancak orang ngaji pagi kerja sambil mengulang kaji, kamu anak-anak lu amang ganggu je. Oh tak aku sebenarnya. Oh tak aku. Lah kalau berlebih dia kurang zakat lagi. Tapi kalau lu itu anggapnya bersau tu mereka kayu supaya banyak keluar zakat. Berarti sebenarnya kalau lama ngaji zakat menyuruh awak lu bawa usaha supaya jadi orang kayu. Orang kayu awak piti awak banyak minta boleh akan nak berlaku orang tak tolong lu. Ancak jadi kayu kayu sore. Pokoknya jamaah sore kapuluang kayu sore. Bazakai wak sore tak tolong masyarakat. Wasudika mudda'i fakrin wa maskanatin. Dibenarkan orang yang menyebut dirinya fakir, mengaku-ngaku fakir dah. Bertanya udah petangwa. Dan mengaku miskin dan lemah dari usaha. Walaupun dia sebenarnya kuat badago, tak perlu diminta bayar sumpah dah tu dah. Jadi awak kira lah. Dia kau khawatir awak kalau baca-baca kasar duel loss jadi. Tapi secara kaji kan harus baca. Awak harus memahami dibenarkan orang yang menyebutkan dirinya fakir, kemudian kamu bersurat kata miskin betul. Surat kata miskin berarti dirinya mengaku itu. Tak perlu disumpah dah. Sumpah. Ya bansai. Awak kadang-kadang kan you baca kacau cikaruana. Irwe dibenarkan mudda'i fakrin wa maskanatin wa ajuza'an kasabin. Dibenarkan orang yang mendakwakan dirinya atau menyebutkan dirinya bansai fakir, yang miskin dan lemah dari usaha. Walau kawiyan jaldan, walaupun nampak secara kasat mata dewa badannya kuat badago, bila yaminin tidak mesti dengan bersumpah. Bila yaminin dengan tidak meminta sumpah. Kalau nyola mengaku diri you bana butuh apa you nak do. Yo itu nan ambo kan itu nan bola ya gini tu. Kasar doe nama nangis dan iko sama macam awak apa ibu? Kalau nyo berpura-pura gitu kan nyo biasanya cukup ni nyo tapi nyo ngecek nyo bangsa itu adalah sebagian doa juga. Berarti nyo mendoa dirinya bangsa itu jadi itu. Sebenarnya kan niko awak mau baca kaji gua. Kalau ada secara pernyataannya dia menyatakan dirinya bansai, ya udah sepanjang ndak dolo na lain ada gila nyoli. Ya hanya menyebutnya bansai aja. Jadi takah kami di Basnas diambil itu, ya lihat ada surat keterangan, kami kamu buat surat pernyataan solat. Lihat sembahyang, minta tu tangan sebelah kulo suruh. Lihat sembahyang, lihat tangan. Yo, salat jamaah. Itu soalnya menyuruh salat jamaah. Tapi kenyataannya, ambo lihat kenyataannya, wallahu a'lam. Ikona sama yang kau seorang kayak kayu aja kan. Orang-orang hebat-hebat. Nah, yang satu lah pengurus surau. Entah je sih. Nah. Kalau zakat itu misalnya kita membiayai satu orang untuk pendidikannya, apa itu boleh? Boleh. Nah, terus satu. Misalnya kita zakat kalau agak sedikit besar lah, hanya antara 10 juta. Kita berikan kepada satu orang aja untuk modal usaha. Berarti nggak harus kita boleh Tuntas cici. Entah, mau bansai kan? Dia tu satu pelita lah. Lagi kamu, mau sawo? Sesudah tu mau berzakat lo leh. Kayo mau berzakat lo berarti zakat itu menjadikan mustahik menjadi muzaki. Dari sebelumnya menerima kemudian berubah menjadi orang berzakat. Hebat tu.
Adonyo amil itu basnas itu manuntasan itu. Nak magi 10.000 1.000 magi 10 juta atau 5 juta atau 1 juta. Itulah contoh. modal usaha. Tapi kalau dia mau pelipu tu untuk beli aja je. Nya beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah tu konsumtif. Kalau zakat mal itu produktif. Tapi kalau lanjut tua renta, nak pandai berusaha, nak pandai berbisnis, jadi sesurai papaso usaha le biayanya le duit itu le. Hanya nano tadi kan sampai nama nan punya hobi bakat berbisnis, dia mudah usaha. Nama nanyo karajo coba tangan iya, aku betul tangan iya tu. Sikap, dia sikap. Perahu, dia perahu. Ayo bidua. Iyo. Takah tu nan berbasiskan kebutuhan namanya. Anca takah tu. Takah sekolah aja lain. Nah itu Bu. Misalnya kan kita ngambil satu orang anak, kalau itu anak yatim. Tapi katanya anak yatim itu kan tak boleh ditakatkan. Baca dong. Nah yatim kan tanggung jawab bersama. Iya, tapi kan kita punya uang zakat. Tapi anaknya pendidikannya terlantar. Nah, dengan uang zakat tuh Kan orang tuanya adalah kategori orang tuanya bangsa. Nah bisa memenuhi kebutuhan anak do, tolong inyo untuk membiayai pendidikan anak atau orang tua ko baan ado dolai. Berarti kan bini nak dong pulai tu do. Kalau nak ada baan nak itu yatim anak Nah tu bantu orang keluarga itu di penggunaan biayanya untuk pendidikan anak untuk anak ke sekolah berilmu berubah cara pandangnya kemudian bisa lo nyoba karajo berubah lo keluarganya menjadi keluarga sejahtera anca tapi mengkoe mau kecian bukan anak yatimnya tapi adalah keluarga kurang mampu. Patangko kami kan adalah menyalurkan itu tanah panti tapi yang pun nak menyebut itu dok tapi adalah keluarga miskin. ya misalnya gitu Bu. Kan ini banyak tuh tahfiz Al-Quran di pesantren atau apa-apa gitu kan. Itu kan banyak misalnya kita mengambil satu orang atau 2 orang yang kita jamin tapi dengan uang zakat. Boleh fisabilillah. Anak itu kan sedang berjuang di jalan Allah untuk barajat tafaqquh fiddin. Barajanya menghafal Al-Quran, kemudian menjadi guru yang hebat lo nanti. Boleh. Nah, ada santrenmu banyak lu teman nama selesai. Ada agak ada barang. Tapi santri tamkambo tu samu bantu. Ada yang mengapa yang satu lah pendidikan aja. Ambo pe merasuan mah, ambo idi ambo dari keluarga kurang mampu. Ya bahasa wae fakir lah. Ya tapi rezeki orang masa samo kan ambo kau ditolong dalam bahasa mo mangkoi diri ambo ko mururi ramanya nanya. Dia karena awak dari keluarga itu sendiri. Kemudian dia karena awak alai dulu sekolah lain kan wajo MTQ itu dah dapat hadiah penghargaan ambo sampai kuliah S3 kok beasiswa saja S3 kini kok je dibayar negara tanpa ada apa pokok biaya hidup dia biaya tunjang keluarga itu rezeki dia itu perai mewah lo ada dia bayarnya itu kalau seandainya ada kemauan awak penting kok kini keluarga kurang mampu itu melalui pendidikan kan penting merubah cara pandangnya. Pendidikan itu bisa memutus mata rantai kemiskinan. Wak dorongnya mau baraja dengan baraja itu berubah. Kalau wak disuruh kau maaf strategi yang mau, mamang dia ustad. Kalau guru ngaji kan sikonya kan, gue panggil ustad. Dirinya sendirilah terlindungi. Ambo nama tuh ustadnya. Yaudah ya, panggil tuh Ustad Ustaz Dayat, Ustaz Adia. Minimal tu bagi dirinya sendirinya terlindungi. Awak nak do mencari guru-guru luar, ambo nak mau awak nak mau impor. Tapi adalah memberdayakan barang nanado,
kemudian wak bantuannya minimal tu untuk membenteng diri sendiri. Itu sistem rumus nak bangun. Inyo nan tahu kebutuhan kampung sendiri. Kalau tak kambo sudah sando. Tentu awak ingin mempersiapkan anak-anak tu dan dia tu supaya di dalam diri sendiri wah kita menjawab. Wah mencecalek jauh aja. Mencecalek jauh lah ya. Tadi boleh modal usaha, boleh alat, apalagi kalau untuk pendidikan. Itu adalah investasi masa depan. Nah dibantu siapa sebenarnya keluarga kurang mampu itu tadi. Inyo punya anak kau butuh biaya, anak kau bantu untuk kebutuhan keluarga itu tadi, sehingga anakku bisa berubah. Itu luar biasa investasi itu. Awak kau bisa lo menyekolah melalui zakat itu baru ubah ndak pakai investasi itu. Kalau lah pendidikan itu nak memutus rantai kemiskinan. Banyak dosen-dosen yang profesor-profesor tu rata-rata dari keluarga kurang mampu dengan saya apa dalam surau lah dibantu dia orang banyak itu mangko diri itu diwakafkan untuk orang banyak. Yang dua tu ada orang sekolah hebat tinggi nilai sarjana pulang kampung untuk diri sendiri diuruhi nyoba manuangnya surang itu saya tapi orang nama saya gue tahu dia tuang pergi ke surau pergi mengabdi di kampung juga di kampung karena lahir dari kampung, lahir dari masyarakat, dibesarkan oleh masyarakat, dia kembali kepada masyarakat. Nah itu nih teori zakat yang berorientasi sosial. Dan tidak boleh dan tidak dibenarkan orang yang menyeru hartonya hilang. Awak petiwa anu hilang je. Kalau tak tu, nak bisa dibenarkan dong. Harus ada bukti deh. Awak bansai hartu awak anu suruh hilang, suruh kau semacam berbeda orang nak mengaku-ngaku miskin tu tadi. Kan dirinya ternyata. Tapi kalau hanya menyebut hartonya hilang, kan tak bisa hartu itu dibuktikan kau hilang harus ada bukti Jadi makanya sebenarnya awak kalau dibaca lo di dalam hadis lain, awak harusnya istighna'uhu anin nas. Ya awak kalau bisa indak membebani yang lain Kalau bisa awak mandiri, kenapa tidak? Sebab ada nanti kerusakan mental. Kalau bahasa orang piang mana kemiskinan kultural. Budaya itu kan miskin. Ndak ada mau berubah, memang lah itu lo langganannya. Nah dia gini ko alunya mau berubah, mental lah mangkoe. Salah satunya yang perlu dibenahi itu adalah mental. Nah, apalagi mental satu budaya itu beda-beda. Indonesia akan bisa budayanya berbeda dengan negara lain. Awak kan mental dijajah. Hah? Memang itu kan masalah mental tuh. Iya. Dari dulu lagi itu sampai nyala maju. Nah kan dia panggil. Iya. Mental waktu mental terjajah, bukan mental petarung, bukan mental orang betul berani menaklukkan perjuangan, bukan mental pejuang. Tapi mental pragmatis, ingin tenang, ingin mendapat capek je, instan. Kalau ditanyaan, aduh kecil artis namanya Raffi Ahmad namanya, kayu kecil mau dapat pitik ini tak do ya mau lalu dulu ya warna tunggang tunggi mau bakal joma siang malam hujan panas patu garang naik angkot ambo je berjuang tapi je orang bisa sampai dapat dia awak bisa 5 orang 7 awak bisa 9 tak ada semangat juang nah orang mana-mana ada sukses dan sukses itu adalah orang yang berjuang nah ibu dan sukses kau kan tak aneh-aneh gitu anda mencingkil luar je, golek malam-malam je. Orang lah tibu ke sawah lah tibu, mangko kata Allah Taala, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila lah selesai sama subuh, bertebaran di muka bumi, merangkak lah. Bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah. Ingat Allah sebanyak-banyak la'allakum tuflihun. Itulah orang yang sukses menurut Al-Quran.
Lalu bukan kau jam 9 penduduk lo lah Paulo motota minum lo sekare sampai jam sebalik abok tajak tiba ke sawah hari lah jangan oleh tu lah pulang lah leh. Makkonyo dia nak berusaha. Itu. Makkonyo bangga lah awak kalau seandainya awak punya mental anu. Yo kasar tak orang sekolah tu nak lalu dah, mau mana sol batang mah, mau di Jambi kemudian mau kulu dia tahu tu orang lalu di terapel tu, awak mengetik je le, ada awal je, ikut di tepuan je, icek sanang, tak kakak ada kiri kan nak dulu sanang lah, bantu ke orang sanang, berfikir malam tu je dan keduri, ikut ada dia awal, jadi tuangku kan ada lah sanang orang lalu, kau masih putar-putar je, malam baru balik tu, ia nak dulu sanang kalau awak mau punya bau sang. Orang kan namanya ingin sana piti ba anak kabanyak, kemudian owan awak ni orang kayu Balinda dan 7 keturunan warisan waktu lalu golek lah anak Raja Salman awak ni tu yo tu. Tu golek lah tu menipu tadi. Itu awak nak sia-sia ke dah. Jadi ada namanya pengusaha nasib. Awak kau pengusaha nasib berjuang waktu merubah nasib awak. Ada pengusaha nasab keturunnya lah kayu tentunya mau warisannya je ni. Tak kamu Riza Bakri itu anak tu tiba kayu sedihnya. Tak awak sana penggaan. Tu. Nah selesai definisi. Kemudian amil. Wal amilu kasain. Amil itu sama seperti pengusaha. Jadi jiwa penuh amil kau yang memang inovasinya. Amil itu akan bisa mendapat haknya kalau nyoba karajo. Mau karajo pungut terhimpun baru di situ dapat lohai. Kasai amil kau sendiri inyo akan menerima kalau nyoba sahur dulu. Beda dengan pegawai. Kalau pegawai itu mau gaji dulu nak. Baru nyoba sahur. Amil kau enggak. Lah terhimpun dulu. Lah di bagian baru awak bisa menerima. Jadi ada jiwa entrepreneurnya, harus ada inovasi, harus dibuat. Kalau pengusaha tu nyoba karajo dulu bau sawo baru di situ dapat peti. Kalau naniang je, tak dapat lah. Kalau nimis je lah. Jam badari yang je lah. Tiap bulan tu nama nak kesan lah. Siapa amil wa huwa man yab'atsul imamu li aiz zakah wa qasimin wa ashirin la qadin. Amil itu orang yang diutus oleh imam, orang yang ditunjuk oleh imam, orang yang ditentukan oleh imam itu pemimpin. Ditetapkan Basnas itu di-SK-kan oleh bupati, diseleksi oleh pusat. Jadi kapasitasnya, kompetensinya, keilmuannya, kemampuan leadership manajerialnya, kajian fikihnya itu harus mumpuni. Jadi orang yang diutus atau ditetapkan dipilih oleh pemimpin untuk menghitung zakat, membagi zakat, kemudian menjaga harta zakat, bukan sebagai qadhi. Jadi kalau amil itu bukan qadhi, bukan hakim, dia bukan membuat fatwa, tapi dia adalah orang yang bekerja, kerjanya sesuai dengan aturan untuk menghitung potensi-potensinya, kemudian dia bagi untuk mengambil harta dari orang kaya, tukhadhu min aghniyaihim faturadu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, kemudian dibagikan kepada orang miskin atau fakir atau kepada asnaf dalapan. Itu nan ambil tadi. Dia berhak lah menerima zakat. Jadi yang boko sebagai amil, dia menerima gaji itu memang zakat. Memakan gaji zakat. Tapi menurut undang-undang itu adalah dianjurkan melalui APBD. APBD awak kan ada di provinsi lain APBD. APBD banyak. Karena memang APBD magu-agu APBD begini apa lagi COVID, pandemi COVID tu. Sekarang kamu semua sudah piti semua malu kau anggaran tu lainnya lah aja. Itu saja le. Nah, itu adalah
amil. Selanjutnya wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf nang kampe ke? Mu'allaf siapa mu'allaf? Orang yang sudah masuk Islam, man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun. Niatnya masih lemah. Cubu-cubu ni. Tu buat dua. Mu'allaf kan mau dijinak nanti. Jadi orang dalam Islam tapi hatinya masih bolak-balik bawa-bawaan baru. Kau tentu harus dicari lah faktor ekonomi khawatir kau dumbu lain namanya musuh Islam tu bawa lah balik. Oh dah nak kasar dulu mualaf orang dan niatnya masih lemah. Tapi kalau orang laku baik sadue berarti itu kalau seandainya contohnya imannya apa nama tu niatnya laku baik tapi nya punya pengaruh aulahu syarafun nya punya pengaruh ya tawakka'u bi'ita'ihi islam ghairi. Kalau dia giat zakat semakin terpengaruh orang lain, semakin bersemangat untuk merangkul yang lain. Jalan tu dua kategori. Ada yang istilahnya niatnya lemah, masih bawa-bawaan itu dijina nanti supaya tetap istiqomah di Islam. Kalau nyala lah istiqomah lah lamu lah istilahnya lah Islam murni nama lain itu tidak perlu dia dulu lain. Ya dulu namanya jual memaaf. Dulu surat keterangan itu di XA atau di politisir lah. Itu ni jauh-jauh padahal 15 tahun. Kan perlu jinak nanti itu dia. Kan nak lemah matulah 15 tahun berarti kalau kuat itu. Atau orang yang niatnya lah kuat, dia punya pengaruh, dia tokoh di antara itu. Nah, kalau dia diberikan dana zakat, semakin bersemangat dia tertarik orang lain. Dengan dia masuk Islam, tertarik orang lain masuk Islam. Berarti peran itu bisa memberikan warna atau pengaruh ke yang lain supaya masuk ke Islam. Nah, sampai dulu ya. Jadi fakir, miskin, amil dan mu'allaf. Kali. Yo. Ada satu keluarga itu juga kategorinya dia bisa menerima zakat fitrah. Terus apa sebaliknya inya harus wajib juga membayar zakat fitrah. Patang lah bahas. Kalau yang definisi orang miskin itu tadi, contohnya kebutuhannya satu. Sementara terpenuhi baru 60. Kan berhak menerima zakat tu. Lalu kemudian bazakat orang kenyo balabih dari satu itu lebih elai 150. Kalau balabih dari kebutuhan itu maka wajib menerima zakat. Inya bansai kebutuhannya satu terpenuhi ruang 40. Zakat orang sampai 80 baru. Lumayan wajib zakat dulu. Ini harus di situ loh. Tapi sebaiknya setiap nyawa yang ada pindah dulu orang kalau nyawa bansai takatu tadi kan dia orang zakat. Orang zakat pasti sebanyak tu umat Islam yang zakat tentu akan berlebih dari kebutuhannya. Maka wajib dia menzakatkan dirinya dan menzakatkan keluarganya. Yo, baru tu kau ruang bansai, baru tu kau ruang bansai kece, bansai nalamola deh. Tunggu balik nanti kau ruang dulu. Aku paragia orang, kau orang paragia. Tu malah bahagia kau orang. Kalau kayu lala bahagia tu orang nyop nyole itu. Kalau lah dia gian orang lain nyop nyole itu. Kalau lah lebih dari nanya punya itu, keluar zakat le. Jadi itu kategori pemenuhi kebutuhan itu termasuk sandang pangan atau makan saja. Ya minimal itu untuk kebutuhan kebutuhan pokok untuk hidup. Misalnya satu keluarga itu memang terpenuhi kebutuhan pokok. Misalnya 10 ya 10. Tapi untuk pendidikan anak-anaknya enggak. Berarti belum terpenuhi nama itu loh. Termasuk kebutuhan pendidikan anak sendiri. Contohnya ini satu keluarga, anaknya 10. Biaya makannya, biaya iyo sekolah, biaya beli baju,
Itu kan kebutuhan apa tuh? Tuh ada baju itu caranya keluar Zakat fitrah atau zakat infak? masuk kan dua Tapi ada mau bocor. Katanya yang wajib menerima zakat fitrah yang katakan miskin itu Bu, yang kebutuhannya sehari lebaran sampai malamnya itu tidak mencukupi. Oh kalau tak kata tiga lain orang ada katanya tu. Siapa kira ni nak ada kebutuhan di pasar kandang pun do nak orang tak kata kira. Nah do kalau istilahnya termasuk kebutuhan anunya. Yo kan tu lah masuk kategori miskin dia waktu lain. Awak nan fakir bana nak do dia waktu. Nak do tu dia miskin benar. Tapi nak dimasukkannya pendidikan situ untuk anu gue ya, untuk zakat fitrah. Nah, Bukan zakat fitrah. ya kalau ya zakat fitrah kan poinnya itu adalah untuk berhari raya. Ya sehari itu. Ya untuk berhari raya. Ya itulah. Ah ya, itu. Ini nak dibaca pendidikan dia kan. Ya kalau ya pokoknya itu kan kebutuhan. Sehari itu. Definisi kebutuhan itu adalah kebutuhan keluarga. Sehari itu. Biaya yang dikeluarkan oleh keluarga. Contohnya biaya makan, biaya termasuk sebenarnya kebutuhan yang terkait dengan pembiayaan anaknya. Tapi kalau yang ukuran zakat fitrah, dia karena itu waktunya tertentu, ya kan pada saat itu kan alun bayi lo naik sekolah ada lama. Itu loh anu penjelasan. Kebutuhan sehari itu yang dimasukkannya. Pokoknya kebutuhannya itu hari raya lah. Lah, lah. Nah, barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.